Assalamualaikum. Halo, di sini tempatnya ngobrol opini komunikasi bersama saya Tika. Saya Mona. Saya Salsa. Saya Riana. Kali ini kita mau bahas bagaimana menghindari cyberbullying melalui literasi media di era digital. Seperti kita tahu, teknologi menyebabkan munculnya banyak platform dan media baru yang menyebabkan perubahan sosial baik positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik pada literasi media agar kita mengetahui penggunaan media dengan baik dan bijak di era digital. Literasi media menurut Barandan Davis adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan. Tujuan dari literasi media adalah untuk menambah pengetahuan, mengembangkan budi pekerti, menimbulkan sikap kritis, dan mengembangkan budaya literasi. Tapi, dari tujuan yang baik tadi tidak dapat menghilangkan dampak negatif dari literasi media. Salah satunya adalah cyberbullying. Nah, teman-teman tahu kan apa sih itu cyberbullying? Bullying di mana dunia maya kaya intimidasi melalui internet. Perundungan yang dilakukan di dunia maya, yaitu secara online. Perundungan ini bisa dilakukan di sosial media, contohnya, dan untuk pelakunya bisa individu atau berkelompok. Luas ya, kita tidak bisa hanya menentukan satu kegiatan yang terjadi, misalnya seperti penghinaan di media sosial sebagai cyberbullying saja, memposting foto yang mengarahkan kepada narasi merendahkan seseorang, atau bahkan juga bisa menjadi menggunakan foto profil orang sebagai avatar kita dan kita melakukan suatu penghinaan terhadap orang lain, itu juga bisa tergolong sebagai cyberbullying. Menurut Bauman, cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan, atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Sedangkan menurut Nurjana, cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Dari pendapat kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Cyberbullying ini memang sangat sulit dipantau dan dikendalikan. Nah, ternyata memang ada banyak pemicu yang menyebabkan perilaku cyberbullying ini. Pemicu internal itu berasal dari dalam individu atau pengaruh emosional, seperti redirect feeling, revenge, make themselves feel better, juga kebosanan atau boredom, instigation, protection, bisa juga dari jealous, ya, iri hati, kemudian seeking approval, bisa juga karena trying out a new persona, dan faktor anonymity or disinhibition effect. Sedangkan faktor eksternal ini pemicunya berasal dari lingkungan sosial atau sosiologis dan alam sekitar. Contohnya seperti pengaruh lingkungan teman sebaya, kemudian juga bisa dari keluarga yang kurang harmonis, acara TV yang kurang mendidik, kecanggihan teknologi. Para pelaku cyberbullying ini memang benar-benar tidak memikirkan dampak perilakunya terhadap para korban cyberbullying tersebut. Nah, jadi teman-teman tahu kan apa sih dampak cyberbullying ini? Gampangnya marah, mulai menyakiti diri, dan yang terakhir adalah hilangnya percaya diri. Salah satu contohnya itu korban bisa mengalami stres, bahkan bisa mengalami social anxiety mungkin ya, karena dia sudah dibully dan mengalami trauma. Kebanyakan orang introvert merasa bahwa menarik diri dari lingkungan in real life dan sampai ke dunia cyber pun mereka masih dibully juga. Pastinya mental kita akan sangat terganggu sekali. Dampak cyberbullying itu berbeda dari kejahatan yang lain dan sangat berbahaya. Dampak yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial, serta yang kedua, perasaan dikucilkan dari lingkungan sosial, dan yang ketiga, kesehatan fisik dan mental yang terganggu, serta yang keempat itu depresi dan ingin bunuh diri. Cyberbullying memang sering dianggap sepele, tapi dalam
kasus tertentu dapat menimbulkan efek yang fatal. Contohnya kasus Choi Jin-ri atau lebih dikenal dengan Suli, aktris atau penyanyi asal Korea Selatan yang menjadi korban cyberbullying oleh para netizen. Suli mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada Oktober 2018 lalu. Aduh, serem juga ya dampak dari cyberbullying. Tentunya sebagai generasi yang aktif menggunakan media, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengurangi dampak negatif dari literasi media. Nah, teman-teman tahu kan, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif literasi media, terutama cyberbullying ini? Batasi akses internet terus-menerus. Saya men-setting akun media sosial saya menjadi private akun. Mungkin dari sudut pandang korban bisa menonaktifkan kolom komentarnya di sosmed, lalu bisa mereport akun-akun yang sudah membulinya. Tidak ingin memberikan pesan kepada pelaku bullying atau sejenis-jenisnya, tapi aku ingin berpesan pada seluruh masyarakat bahwa let's not take internet too seriously. Upaya-upaya mengatasi cyberbullying, yang pertama memberikan pemahaman literasi media melalui peranan orang terdekat, yaitu orang tua ataupun keluarga. Kedua, pembentukan karakter anti cyberbullying dan meningkatkan moral melalui berbagai metode. Ketiga, meningkatkan literasi media dalam program atau kegiatan sosialisasi anti cyberbullying. Dan yang terakhir, mensosialisasikan adanya hukum cyberbullying khususnya di Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Jadi, pemahaman yang baik tentang literasi media diharapkan setiap masyarakat, khususnya individu, memiliki keterampilan untuk mengurangi efek buruk dari penggunaan media seperti cyberbullying tadi. Selain itu, kita juga diharapkan dapat dengan bijak menggunakan media digital serta terbuka dan tanggap terhadap perubahan teknologi, sehingga kita dapat memperoleh dampak baik dari perubahan tersebut. Oke, sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini. Saya Tika. Saya Mona. Saya Salsa. Saya Riana. Semoga bermanfaat ya untuk kita dan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.